Bisnis itu untuk long term, bukan bisnis untuk hit and run. Orang yang long term adalah orang yang bisnisnya tetap stay. Kebanyakan orang entrepreneur itu bisnisnya pindah-pindah, teman-teman ya. Tahun ini jualan baju, tahun depan jualan IO, teman-teman. Tahun depan jualan properti jadi broker, tahun depan lagi jualan insurans dan lain sebagainya. Jangan seperti itu, teman-teman. Bisnis itu harus tetap stay, harus tetap long. Mungkin teman-teman tahun pertama mungkin nggak ngasilin untung banyak, nggak ngasilin profit banyak, tetap stay aja di situ. Berapa tahun kemudian? Kenapa? Karena teman-teman perlu belajar bertahun-tahun ya, apa namanya skill baru, koneksi baru, teman-teman mesti bina yang namanya customer baru. Ada yang namanya segitiga kapabilitas, teman-teman ya. Orang yang baru 1 tahun, 2 tahun itu cuman di level SD, teman-teman ya, cuma di level SD aja. Kalau dia di level SD terus ganti produk lagi, ganti pekerjaan lagi, ganti profesi lagi, jualan properti 1-2 tahun pindah jualan insurans, dia belajar ulang lagi, teman-teman. Belajar skill-skill baru lagi, membina dengan orang-orang yang baru lagi, teman-teman. Teman-teman cuma sampai level SD aja. Sedangkan di setiap bidang, setiap bisnis itu ada yang namanya segitiga. Orang yang kuliah ya di paling atas kuliah ya S2, S3 adalah orang yang sudah stay di sana puluhan tahun, teman-teman. Ngerti dalam, ngerti luar, ngerti semuanya, teman-teman. Kenal dengan semua orang yang ada di bidang itu, bahkan mungkin sampai luar negeri, dan dianggap ahli di bidang itu oleh komunitasnya dia. Otomatis dia yang profitnya lebih banyak. Orang yang paling sukses adalah orang seperti itu. Itulah alasan kenapa bisnis harus jangka panjang. Nggak bisa bisnis hit and run. Gara-gara pandemik semuanya bisnis ini masker, ya kan? Gara-gara pandemik semuanya bisnis ini kesehatan. No, teman-teman. Orang yang sukses adalah orang yang tetap stay di situ. Dan itu terbukti bertahun-tahun, bergenerasi-generasi. Selalu seperti itu. Bahkan kalau teman-teman lihat ya, keluarganya usahanya kesehatan ya, atau keluarganya dokter, anaknya dokter, cucunya juga dokter, teman-teman. 3 generasi dokter ya, seberapa ahli dia, teman-teman. 3 generasi dokter keluarga ini ya terkenal banget, otomatis sukses, teman-teman. Itulah orang-orang yang akan menduduki puncak-puncak di setiap bisnis, setiap kehidupan. Adalah orang-orang yang stay, nggak pindah-pindah, teman-teman. Karena itu pesan saya yang paling penting ya, buat teman-teman ya, jangan pindah-pindah bisnis ya. Sebentar jualan sepatu, besok jualan baju. Kenapa? Sepatunya nggak ada yang beli, katanya seperti itu, ganti. Bukan nggak ada yang beli, kita aja yang belum capable untuk dapat profit sekian, teman-teman. Kapan kita capable? Bahkan ada istilah kan ya, ada yang namanya risetnya juga ya, 10.000 jam ya. Kalau teman-teman pernah dengar riset 10.000 jam, itu dari Malcolm Gladwell ya. Orang yang master adalah orang yang menghabiskan 10.000 jam, entah di bidang apapun. Teman-teman 10.000 jam latihan ya. Kalau kita hitung ya, 1 hari 8 jam, 1 hari latihan 8 jam, dikali 360 hari, 365 hari, berarti teman-teman 3.000 jam, 3 tahun teman-teman 10.000 jam. 8 jam sehari kita main gitar, teman-teman. Pasti 3 tahun kemudian kita ahli gitar, teman-teman. 8 jam kita jualan ya, pasti 3 tahun kemudian kita ahli jualan. 8 jam tiap hari kita ngomong, 3 tahun kemudian kita jadi pembicara, teman-teman. Skill apapun, sebenarnya kita bisa master di bidang apapun ya. Yang kita pengen, yang kita mau, asal kita tetap stay. Bukan kita 1 tahun ini kita belajar gitar, tahun depan kita belajar badminton, tahun depan lagi belajar ini ya, nggak ada yang ahli. Tapi ya tergantung teman-teman, ya nggak perlu kita semua harus ahli di bidang gitar ya. Tergantung pilihan profesi kita. Kita mau sukses di mana, kita mau master di mana, kita mau jadi apa yang master ahli, tetap stay aja di situ, teman-teman. Lama-lama akan skill itu akan terbentuk. Lama-lama akan banyak orang-orang yang kenal dengan teman-teman. Lama-lama akan terbentuk yang namanya kemampuan, kapabilitas ya. Lama-lama akan bentuk jaringan-jaringan di belakangnya, teman-teman. Teman-teman akan ketemu tim yang sevisi dengan teman-teman. Teman-teman akan ketemu yang namanya co-founder yang sevisi dengan teman-teman. Orang-orang akan lihat, orang ini dari dulu sampai sekarang jualannya sepatu. Kalau aku cari sepatu, otomatis ke orang ini. Kalau teman-teman pindah-pindah terus, bingung ya. Tahun ini jualan sepatu, besok jualan properti. Ini akhirnya nggak dicari, teman-teman. Ya, jadi penting untuk tetap stay ya. Stay dimanapun teman-teman berada. Stay di bidang bisnis teman-teman berada. Walaupun mungkin tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga tidak menghasilkan. It's okay, no problem. Itulah tadi saya juga slide saya, itu saya share tentang yang namanya komitmen 24 karat. Itu adalah salah satu komitmen 24 karat. Teman-teman pengen ahli di suatu bidang, stay aja di situ terus. Sampai beberapa tahun, sampai berapa tahun. Nambah boleh. Kalau misalnya di sepatu tidak menghasilkan, teman-teman nambah juga boleh, nambah jualan properti boleh. Tapi jangan ditinggal. Ya, jangan ditinggal. Itu jawaban saya untuk yang namanya pertanyaan tadi.
Berarti komitmen lah ya Mas ya, lebih ke bagaimana kita komitmen dengan kita lakukan seperti itu.